Kira-kira lebih mulia guru, kiai, atau orang tua? Ini pertanyaan tunai mesti dijawab. Lebih mulia guru, kiai yang seperti itu atau orang tua? Maka kalau doa Rabbi ufili waliya, biasanya murid sebelum doa begitu dia tawasul dulu sama gurunya. Karena guruku mengajarkan aku berbuat baik ke orang tuaku. Jadi yang bisa bikin ibu-ibu, bapak-bapak ini seneng anaknya berbakti itu kiai. Kira-kira lebih mulia bapak ibu atau kiai? Lebih mulia kiai. Siapa yang berkalam begitu? Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kata beliau, engkau perlu tahu wahai murid, bahwasannya para masyaikh, para mursyid, para kiai yang membimbing umat itu lebih mulia dari orang tuamu. Kenapa? Orang tua paling mikirin perut, paling doa supaya anaknya dapat kerja. Benar nggak? Kalau kiai lebih dari kerja, semoga kamu selamat di dunia nak sampai akhirat. Itu baru kiai. Makanya kiai itu gak bisa dibayar, Bu. Bapak gak bisa bayar kiai. Jadi kalau santri, anak bapak ibu ada masalah di pesantren, urusnya sama kiai. Jangan kemudian ketika ustadznya agak keras sedikit sama santri kita, lalu kita laporkan ke Pak Polisi. Mohon maaf Pak Polisi, ini kawan-kawan saya banyak sudah dianiaya oleh orang tua wali. Padahal niat orang si kiai, si santri, si ustadz ini ingin membimbing si santri. Tapi malah orang tua wali salah paham. Saya kalau ada yang begitu saya anterin pulang. Nah, didik sendiri Pak anaknya. Daripada kita nanti dilaporin. Sudah banyak Pak, di Jombang sudah ada belum? Ada ya? Oh tuh, ada kata Pak Kiai. Saya nggak tahu tuh nasib dia nanti gimana, orang tuanya gimana ya. Auzubillah min dzalik. Betul Kiai juga nggak sempurna. Tapi lebih sempurna Kiai lah daripada santri. Lebih sempurna Kiai lah daripada orang tua wali. Bapak Ibu yang berkata Allah, maka dosa itu boleh dibagi tiga. Dosa orang awam. Orang awam itu kalau nggak dosa, mata jelalatan. Malam ini atau siang tadi sudah ngelihat aurat orang belum? Nih ahli sholawat aja saya tanya, udah ngelihat aurat orang belum? Sudah ya. Jujur bener nih santri kiai nih. Itu yang saya suka itu. Yang di belakang malu-malu. Orang awam itu dosanya, dosa ngelihat aurat. Ya betul. Ngomongin orang, suka dengerin aib orang. Seneng gak dengerin aib orang? Seneng. Itu sebabnya TV-TV berita aib itu laku. Lihat orang tengkar, seneng gak? Seneng gak? Ya, dari para perang mulut udah perang dalil, perang kitab. Itu keren itu ya. Tapi jangan lama-lama. Basul masail itu ada batasnya. Ya, kalau sudah mulai sombong hentikan. Sudah mulai merasa saya ini pintar, sebelah salah, bentikan itu dari basul masail. Mesti cari mursyid. Kalau enggak lama-lama nanti jadi karakter. Kalau dia jadi kiai, semua kiai mau dia lawan. Maka jangan heran ada orang alim zuriat Nabi namanya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Itu S1, S2, S3 di Al-Azhar. Hafiz Quran, ahli tafsir. Disesatkan oleh mu'alaf. Disesatkan oleh santri yang cuma S1. Kata si santri, itu Quraisy Shihab. Oh, gak pakai Habib ya. Itu si Quraisy Shihab sesat. Cuma karena dia nukil, bukan ulama. Nukil Darwin, nukil filsuf, nukil orang Syiah. Padahal kan juga nukil imam-imam ahli sunnah. Kenapa? Karena kebiasaan bahsul masail gak ketemu mursyid. Nah ini mohon maaf. Nih mohon sekali para kiai. Kalau santri kita sudah mulai berlagu dengan dalilnya, mesti dibimbing kolbunya.
Kalau enggak nanti dia kemana-mana suka aja debat. Seneng nggak tengkar sama Wahabi? Saya dulu seneng, tapi sekarang udah nggak seneng. Karena udah selesai tengkar sama Wahabi, tengkar sama sesama Ahlussunnah. Bahkan tengkar sesama pengamal tasawuf, kan aneh orang tasawuf tengkar. Berhenti aja bertasawuf, berhenti tobat. Dosa orang awam itu seneng ngeliat aib, seneng kalau orang tengkar itu. Hari ini udah dengerin aib orang belum? Udah baca berita aib orang belum? Pernah nggak kalau ada maksiat didoain biar dia balik? Pernah nggak? Nggak. Itu dosa itu. Kalau ngeliat ada orang berdua duduk pasangan, kita bilang apa? Berzina itu. Gitu kan? Siapa tahu dia sudah nikah, ya kan? Kenapa otak kita? Otaknya begitu, otaknya jorok. Karena otaknya jorok, hukum orang jorok. Contoh, ini kalau kiai lain lagi, para gawagis lain lagi, santri lagi. Siapa sombong, kiai sombong. Masa? Nah, pakai masa. Yang sombong dia, orang yang dia tuduh. Kita yang sombong, orang yang kita tuduh. Sok tahu. Kita yang sok tahu, orang yang kita tuduh. Maunya kita yang ngomong, dia nggak usah ngomong. Ya, itu yang terjadi. Ya. Makanya hasadul ulama asyaddu minal awam. Hasadnya para kiai lebih dahsyat dari santri. Kenapa ayo? Kiai bisa bawa jamaahnya. Yang paling parah bisa pakai dalil. Pakai dalil nyalain orang. Nah, maka dosa orang awam ini istighfarnya, istighfar awam, istighfar zahir, istighfarkan mata. Bapak Ibu, sudah mengistighfarkan mata belum? Istighfarkan mata. Mata kita ada berapa? 2. Tapi berapa kali maksiat hari ini? Istighfarkan dia. Ingat-ingat, saya ingat ini, ngeliat itu, itu. Mandang seseorang lalu saya benci, itu istighfarkan itu. Telinga dengar aib orang, istighfarkan. Lidah ngomong, istighfarkan. Tangan, kaki, perut, kemaluan, istighfarkan semua. Istighfar dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu baru istighfar zahir. Ada istighfar lain nggak? Ada. Istighfar kolbu. Kolbunya ada istighfar belum hari ini? Contoh tadi, kita merasa, ini mohon maaf nih, duduk begini, lalu terbersit, merasa lebih alim. Nah itu sombong. Itu bani syaitan. Nih duduk begini, terus merasa yang di sampingnya nggak lebih soleh daripada dia. Itu bani syaitan. Bukan bani Adam. Kebersit gak begitu? Hah? Dalam hati merasa lebih mulia dari orang yang di samping, di depan, di belakang. Kalau terbersit sedikit saja, berarti sedikit itu yang harus diistighfarkan. Mohon maaf, Allah yang dipandang muka kita atau kolbu? Kolbu, bener. Yang sombong tadi di mana? Di kolbu. Kira-kira Allah mau nggak pandang kolbu orang itu? Saya mau tanya lagi, lihat orang sombong seneng nggak? Ih, males sombong gitu. Kita nggak suka lihat orang sombong. Kira-kira Allah suka nggak lihat orang sombong? Jadi orang yang sholat, orang yang pengajian, orang yang majelis, mestinya sombong ini sudah hilang. Ya? Maka malam ini coba praktek sebelum tidur nanti. Astaghfirullah, ya Allah ampuni aku min kibrin, daripada kesombongan. Sombong itu ada sebabnya, ada sebab ilmu, itu para kiai, ada sebab harta orang kaya. Ada sebab rupa orang cantik yang bagus rupa. Nah, yang merasa cantik, Ibu, ada yang merasa cantik nggak? Dulu ya. Ini rupa siapa yang buat?
Yang mas-mas yang tampan-tampan ini. Tampan kalau bahasa Jawanya pakai ganteng. Ganteng gitu. Ganteng. Ganteng. Yang ganteng-ganteng ini, ya. Pernah ngelukis mukanya? Enggak. Jadi kalau ada orang puji wajah kita, itu sedang muji kita atau sedang muji yang melukis wajah ini. Pujian itu untuk kita atau pujian untuk yang bikin wajah ini. Ngaji-ngaji santai Bapak Ibu ya, tapi serius. Jangan ngaji banyak-banyak ketawa terus. Fa inna dhahka tumitul qulub, yumitul qulub. Fa inna kasratad dhahki ya, tumitul qulub. Banyak ketawa keras hati. Banyak ngelucu bisa mengeraskan hati. Coba wajah ini siapa yang buat? Maka kalau wajah kita dipuji, yang terpuji kita apa Allah? Nah, maka kalau dipuji orang katakan yang indah itu Allah yang maha indah. Jadi istighfar dari sombong, merasa keren, merasa bagus, nih hati-hati. Ya? Ilmu, mohon maaf kalau kami santri di pesantren, para kiai, ilmu itu sifat Allah atau sifat makhluk? Belajar sifat 20, sifat ma'ani, ada sifat ilmu, ya? Gimana sifat ma'ani? Allah wujud kidam baqah. Terus nafsi. Ilmun hayat. Ilmun yang maha tahu, alim. Yang punya sifat ilm itu yang maha alim. Maka kalau ada santri dapat ilmu, kiai diberi ilmu, itu sifat Allah lagi ditajallikan, lagi ditumpah ruahkan. Maka kalau ada orang puji santri, puji kiai, itu bukan lagi puji si kiai dan santri, tapi lagi puji Allah yang maha alim.